Tinggi terbangnya balam, balam terbang ke Bukit Batu. Perkenankan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Rupat, Bapak Edi Sunarto, Eskom MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Rupat, Bapak Ali Murtopo, Bapak Herman, dan Teacher Sarah. Saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Juru beserta Bapak dan Ibu tenaga kependidikan yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asruf. Syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan aktivitas kita. Pada hari ini kita akan mengadakan rapat sekaligus mengambil kesempatan untuk melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman saya pada materi pendidikan CGP yang sedang saya jalani. Pada ini saya akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Kemudian sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak bersolawat kita akan mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pada hari ini. Tentunya tanpa ada support, dukungan, dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan, kegiatan ini tidak akan bisa terlaksana. Tanpa adanya kemauan dari Bapak dan Ibu untuk menghadiri kegiatan ini, tentunya tugas pembelajaran CGP saya tidak akan terlaksana. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini bisa membawa perubahan, bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini materi yang akan saya sampaikan itu berkaitan tentang budaya positif. Nah, ini beberapa pembimbing yang juga mensupport kegiatan saya, kegiatan pendidikan di CGP. Tentunya ada Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada fasilitator saya, kemudian juga ada pengajar prakteknya. Untuk pengajar prakteknya tentunya Bapak Ibu sudah mengenalnya, Anju Novara. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk budaya positif ini ada beberapa konsep inti yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini nanti juga akan kita bahas pada agenda rapat kita di hari ini. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Selanjutnya tentang perubahan paradigma belajar.
Kenapa ada kalimat perubahan paradigma belajar? Nah, perubahan paradigma belajar itu terjadi karena adanya perubahan pemikiran yang awalnya pembelajaran itu berfokus pada guru, kemudian berubah menjadi pembelajaran yang berfokus pada murid. Nah, sistem pendidikan yang lama itu menempatkan murid sebagai objek pembelajaran dan bukan menjadi individu yang aktif yang mengonstruksikan pengetahuan dan menemukan makna belajarnya sendiri. Kemudian pembelajaran paradigma baru atau pada kurikulum merdeka di saat ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini berkaitan dengan disiplin positif Bapak dan Ibu. Ini adalah materi yang yang ketiga kali yang dibahas di sekolah kita. Dulu juga pernah disampaikan oleh Ibu Arya Reni selaku guru penggerak dan juga disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu masih ingat tidak? Disiplin positif itu apa? Bu Reni masih ingat disiplin positif? Baik, terima kasih Putri. Disiplin positif itu adalah bagaimana kita menciptakan disiplin yang berasal dari internal diri kita atau internal diri peserta didik. Terima kasih Putri. Iya, bagus sekali Bu Reni pendapatnya tentang disiplin positif. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau berpendapat apa itu disiplin positif? Bapak Kepala Sekolah barangkali masih ingat disiplin positif? Baik, terima kasih Bu Putri atas waktunya. Baik Bapak Ibu, disiplin positif ini adalah tindakan sadar Bapak Ibu yang kita lakukan, yang oleh siswa atau guru lakukan untuk melakukan perilaku yang terbaik atau yang baik, tapi berasal dari dalam dirinya. Jadi tidak ada unsur paksaan dari luar atau dari orang lain. Terima kasih Bu. Ya Pak, terima kasih pendapat yang cukup bagus dari Bu Reni dan Bapak Kepala Sekolah. Bapak dan Ibu boleh diberikan apresiasi buat Bu Reni dan Bapak Kepala Sekolah. Jadi Bapak Ibu benar sekali tentang disiplin positif yang sudah disampaikan oleh Bu Reni dan Bapak Kepala Sekolah tadi. Intinya disiplin positif itu munculnya dari dalam diri kita. Tidak ada faktor eksternal atau faktor ekstrinsik. Segala sesuatunya itu bisa tercapai jika munculnya kesadaran diri itu berasal dari dalam diri kita. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa segala tindakan yang dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena adanya paksaan, pujian, ataupun karena hukuman. Itu dia. Jadi, disiplin positif itu muncul apabila sudah ada kesadaran dalam diri kita yang munculnya itu berasal dari motivasi intrinsik atau internal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia dan menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Di sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ada beberapa dimensi dalam kurikulum merdeka. Bapak Ibu masih ingat dimensi kurikulum merdeka? Ya Bu Reni, silakan Bu Reni. Dimensi kurikulum merdeka.
ada 6 dimensi dari kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah berakhlak mulia dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bagi kita berkebinekaan global. Baik, Putri izin menambahkan dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah disampaikan Bu Ren. Mungkin yang pertama tadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bergotong royong. Kelima berpikir kritis, dan satu lagi yang keenam kreatif. Baik, tepuk tangan buat teacher yang sudah menyebutkan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Benar sekali ya Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan dalam kurun waktu sekitar 1 tahun ya Bapak Ibu. Ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong serta kreatif. Bapak dan Ibu, ini sebenarnya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai, yang ingin kita siswa kita itu bisa mencapai nilai-nilai kebajikan ini. Kenapa kita itu harus disiplin? Karena kita ingin mencapai nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Menghormati itu juga adalah nilai-nilai kebajikan. Apalagi Bapak Ibu, misalnya empati, menghargai, kerjasama, itu adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan. Jadi selama ini sudah ya dalam kurikulum Merdeka berarti kita sudah berusaha untuk mencapai nilai-nilai kebajikan khususnya untuk murid-murid kita. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu, ada yang tahu motivasi perilaku manusia itu seperti apa? Bapak dan Ibu datang ke sekolah tepat waktu, itu motivasinya apa? Takut karena ada Bapak kepala sekolah yang berdiri di depan pagar, atau karena ingin dibilang guru yang disiplin, atau karena memang munculnya kesadaran dalam diri bahwa saya adalah seorang pendidik, maka saya harus menjadi tauladan bagi murid-murid saya. Ini yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu, ini adalah PR buat kita semua. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan selama ini itu karena ada faktor dari luar yang mempengaruhinya, atau benar-benar muncul dari dalam diri kita tadi? Itu tadi berkaitan juga dengan disiplin positif. Nah, motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Grosser, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. Daripada saya nanti dilihat sama kepala sekolah, mendingan saya datang pagi. Malu saya, atau takut saya dimarah atau ditegur. Barangkali ya Bapak Ibu ya, saya harus rajin karena saya malu dengan kepala sekolah, bisa jadi. Ini adalah salah satu motivasi perilaku. Takut ya dengan hukuman atau merasa tidak nyaman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya harus datang pagi, jika perlu selama saya menjadi guru di SMK, biar saya mendapatkan penghargaan, biar saya mendapatkan atribut sebagai guru yang disiplin. Bisa jadi saya harus mengajar dengan baik, biar saya dikatakan sebagai guru yang hebat. Itu adalah beberapa motivasi perilaku manusia. Dan
yang paling diharapkan itu Bapak Ibu adalah motivasi yang ketiga, bahwa perilaku kita itu seharusnya didasari oleh motivasi yang benar-benar berasal dari dalam diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang kita inginkan, dan menghargai diri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Artinya, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita lakukan selama ini itu memang benar-benar berasal dari kesadaran dalam diri kita. Nah, jika dikelompokkan dari motivasi perilaku manusia ini, motivasi perilaku yang pertama dan yang kedua Bapak Ibu itu adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi itu dilakukan karena adanya pengaruh dari luar. Karena takut dihukum, karena tidak nyaman, atau karena ingin mendapatkan imbalan. Berarti itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Harapannya kita semua bisa memiliki motivasi yang berasal dari dalam, motivasi intrinsik. Namun ini tidak mudah, butuh proses. Yang penting bagaimana kita itu mau berubah, mau berusaha menjadi yang terbaik. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya tentang keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini juga nanti akan menjadi materi yang akan kita rapatkan pada hari ini. Menurut Bapak dan Ibu, apakah keyakinan sekolah atau kelas itu sama dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang mau berkomentar? Ibu Susi barangkali, apakah sama Ibu antara peraturan dan keyakinan? Pak Hairul? Pak Fadil? Sama tidak Pak antara keyakinan dengan peraturan Pak? Itu tak tahu juga loh. Cuma itu tadi ya, kita sama kan. Jadi tak apa-apa lah. Karena yang penting coba kan Bu. Kalau kita apakah keyakinan dan peraturan itu sama, tentu berbeda. Keyakinan tentu apa yang menjadi pandangan kita bahwa itu adalah benar. Jangan peraturan memang benar, tapi sesuatu yang harus mengikat. Artinya mengikat sesuatu untuk kita melakukan. Untuk sementara itu saja Bu. Cina aplaus ya Errol. Sekali lagi Bapak Ibu berikan aplaus biar Pak Tokonya semangat. Bapak Ibu bagaimana, ada yang mau berpendapat? Ya Bu Reni, terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Saya ingin mencoba memberikan pendapat saya tentang keyakinan sekolah atau kelas dengan peraturan. Jadi antara keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah atau keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu benar yang disampaikan oleh Pak Topo tadi, itu adalah sesuatu yang berbeda. Perbedaannya di sini. Kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama oleh peserta didik di kelas. Dan di sini nilainya kebajikan itu muncul bukan guru yang menentukan, tapi adalah dari peserta didik. Contohnya nilai-nilai kebajikan tanggung jawab, dan itu dirumuskan bersama antara peserta didik dengan guru. Jadi bukan guru yang menyebutkan atau yang menentukan nilai-nilai keyakinannya. Kemudian perbedaan yang kedua, sedangkan peraturan, kalau peraturan itu umumnya adalah berasal dari guru. Jadi guru atau sekolah yang menyebutkan peraturannya. Jadi siswa tidak dilibatkan untuk menyusun peraturannya. Jadi, runtutannya
Mohon maaf kalau salah, nanti mohon diluruskan Pak Edi. Jadi sebelum sampai keyakinan sekolah itu awalnya adalah dari peraturan sekolah. Dari peraturan sekolah kemudian menjadi kesepakatan kelas, peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas, baru menjadi keyakinan kelas. Kurang lebih seperti itu, Putri. Terima kasih. Tidak diragukan lagi guru penggeraknya ya, Bu Reni. Baik Bapak dan Ibu, sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Topo dan Bu Reni itu benar sekali, bahwa keyakinan sekolah atau kelas itu berbeda dengan peraturan sekolah atau kelas. Nah, lebih tepatnya perbedaan ini pada proses pembuatannya atau penyusunannya. Kalau peraturan itu seperti yang disampaikan oleh Bu Reni, itu disusun atau dibuat berdasarkan aturan dari guru. Murid tidak dilibatkan dalam pembuatannya. Tapi kalau keyakinan kelas, kalau peraturan kelas ini Bu, kalau kita dulu masuk ke kelas ada yang namanya itu kontrak belajar. Anak-anak besok sekarang Ibu menjadi wali kelas. Nanti kalau Ibu yang menjadi wali kelas, anak-anak harus hadir 100% seperti itu. Kita yang menetapkan peraturan itu. Tetapi kalau di keyakinan kelas tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau di keyakinan kelas, kita itu harus memberikan kesempatan yang sepenuhnya kepada murid. Nilai-nilai apa yang ingin mereka capai? Nanti ada curah pendapat di sana. Misalnya kami harus disiplin, maka kita harus berikan kesempatan itu kepada murid untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginan mereka. Dan itu bukan berasal dari kita. Kita hanya meluruskan saja. Ya Bapak dan Ibu, jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, budaya, dan bahasa, agama juga. Kemudian di sini kita sebagai guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Harus sepakat dulu. Tetapi itu berasal dari keinginan murid kalau di kelas. Ya Bapak dan Ibu, baru kita sepakati. Kalau kita yang menetapkan, maka itu namanya peraturan. Siswa yang harus melaksanakan. Kita yang membuat aturan, siswa harus melaksanakan. Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang kita terapkan selama ini di sekolah itu peraturan atau keyakinan? Peraturan, ya Bapak Ibu ya. Kita membuat peraturan, siswa harus melaksanakan. Kita tidak tahu apakah siswa itu suka dengan peraturan yang kita buat. Cuman plusnya kita ada sosialisasi ya Bapak dan Ibu itu. Nah, ini adalah bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan kebajikan universal. Jadi tidak boleh datang terlambat. Bukan itu ya Bapak dan Ibu, tetapi iya, benar sekali Bu Reni. Datang tepat waktu. Disiplin intinya di sana, ya. Keyakinan sekolah atau kelas dibuat dalam kalimat positif. Nah, seperti tadi. Jadi tidak ada siswa tidak boleh, siswa dilarang. Tetapi dalam kalimat keyakinan itu kita harus membuat dalam bentuk kalimat positif. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami, dan diterapkan. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Itu benar sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian semua warga kelas atau sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas lewat kegiatan curah pendapat.
Barangkali ini nanti bisa kita terapkan bersama Bapak Ibu ketika kita ingin membuat keyakinan sekolah kita. Atau nanti ketika Bapak dan Ibu di awal tahun pelajaran baru yang awalnya adalah kontrak belajar atau peraturan sekolah, mungkin kita bisa mulai membenahi bahwa bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Bukan lagi peraturan sekolah, tapi keyakinan sekolah. Nah, selanjutnya bersedia setelah setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tadi kita susun, sudah disepakati dan dibuat itu, hendaknya kita harus mau meninjau ulang dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas yang kita susun nanti itu sesuai ketika dalam perjalanan waktunya nanti? Ternyata ada yang tidak sesuai, maka ke depan kita harus mau untuk merevisi kembali keyakinan sekolah yang tidak sesuai tadi. Selanjutnya Bapak Ibu tentang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini adalah prosedurnya, barangkali bisa kita terapkan nanti. Nah, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Mungkin nanti Pak Heru maunya siswa harus disiplin. Kalau Bu Reni maunya keseragaman sepatu siswa. Nah, nanti kita semua punya keinginan apa sih yang kita harapkan. Nanti di sini kita harus ada yang namanya curah pendapat. Jadi kita semua harus berkontribusi dalam hal ini. Kemudian mencatat semua masukan warga sekolah di papan tulis atau kertas karton atau apapun yang tersedia pada saat itu. Kemudian susunlah keyakinan sekolah atau kelas itu sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas yang tadi Bapak dan Ibu. Selanjutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat. Jadi setiap curah pendapat dari kita semua itu tadi ditinjau ulang, kemudian apakah bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas atau bagaimana. Nah, selanjutnya jika kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk tadi, yang sudah kita susun tadi, keyakinan sekolah atau kelas itu dicetak. Dan yang paling penting itu adalah diletakkan atau ditempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah. Jadi apapun nanti ketika perjalanan waktu, misalnya siswa melakukan suatu bentuk Jadi Bapak dan Ibu, nanti seiring perjalanan waktu, jika nanti ada masalah, jika keyakinan sekolah itu kita tempatkan di tempat yang mudah diakses, kita ingat, dan siswa kita bisa baca, kamu melanggar keyakinan yang mana, gitu. Tapi kalau kita tidak menempatkan atau tidak mencetaknya dan tidak menempatkannya di tempat yang mudah diakses, murid akan lupa, dan kita juga akan lupa. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Barangkali ini bisa menjadi masukan kita bersama. Selanjutnya berkaitan tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak dan Ibu, pada dasarnya kita itu memiliki kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Jadi pada dasarnya setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan. Pak Hairul berdiri di depan pagar mengontrol kehadiran siswa itu punya tujuan. Siswa kita izin keluar ke kantin itu juga punya tujuan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar keyakinan sekolah, sebenarnya hal tersebut juga dikarenakan mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, Bapak dan Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan
Ini juga barangkali sudah pernah dibahas ketika kita kuliah juga. Kemarin juga sudah dibahas ketika Bu Reni dan Pak Kepala Sekolah menyampaikan tentang materi yang sama. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Apa saja Bapak dan Ibu kebutuhan bertahan hidup ini? Makan, minum, tempat tinggal. Nah, itu berkaitan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak dan Ibu berada di sini pingin tidak diterima oleh rekan-rekan kita. Pengen ya Bapak Ibu sama. Kita semua ingin diterima. Kita semua ingin merasakan kenyamanan. Ini adalah salah satu contoh dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pak Prayitno pengen diterima tidak oleh rekan-rekan di sini? Oh iya. Nah, berarti Pak Prayitno ingin ya kebutuhan dasarnya akan kasih sayang dan rasa diterima itu dipenuhi. Kemudian kebutuhan penguasaan. Keinginan untuk dihargai, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi dan lain-lain. Teacher Sarah yang cukup sih, memang sangat cerdas. Tentunya ingin dihargai, ya kan? Jika mendapatkan suatu pencapaian. Demikian juga dengan kita ya Bapak Ibu. Pencapaian yang kita peroleh itu juga adalah suatu kebutuhan dasar. Bagaimana kita bisa menampakkan atau bukan menampakkan sih, mengaktualisasikan kepada orang lain bahwa kita punya kompetensi. Ya Bapak Ibu, selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini terkait dengan memiliki pilihan. Bapak dan Ibu memiliki kebebasan tidak dalam menerapkan metode pembelajaran di kelas? Memiliki ya. Tidak ada Bapak Kepala Sekolah mengharuskan Bapak dan Ibu pakai metode ini. Tidak ada kan? Nah, iya. Bapak dan Ibu harus pakai baju ini, tidak kan? Ada, tetapi kan tidak harus setiap hari. Artinya di kebebasan ini kita itu memiliki hak untuk memilih dalam melakukan sesuatu. Kemudian kesenangan. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia juga. Ada kalau kita hubungan terjalin dengan baik, ada humor di sana, itu juga akan mencapai kebutuhan dasarnya senang, ya kan? Pak Hairul bercanda dengan Bu Reni akan muncul perasaan senang. Ya, iya kan Bapak Ibu, agar tidak tertekan begitu ya? Bercanda Pak. Pak Topo yang suka melucu itu juga adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar Pak Topo untuk mendapatkan kesenangan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, ini menurut teori kontrol Dr. William Glasser dan Diane Gossen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru. Jadi Bapak dan Ibu, selama ini kita berada di sekolah itu ada 5 posisi yang kita lakukan. Bapak dan Ibu masih ingat dengan materi ini? Iya, masih ingat. Tinggal Bapak dan Ibu merasakan, menilai saya berada di posisi yang mana. Bu Susi tersenyum. Bu Susi berada di posisi yang mana Bu Susi? Ya, setiap kita itu tidak harus menerapkan satu posisi. Ada saja, ada juga 2, ada juga 3. Karena kita adalah manusia yang suka berubah-ubah kan tipenya ya. Tapi ada juga yang memang penghukum, dia memang penghukum, ada ya Pak ya. Tapi kalau di sekolah kita gurunya baik-baik, tidak ada tipe ini seperti ini nih. Belum ketemu nih. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Siapa yang menghukum guru, menghukum murid dengan bentuk yang seperti ini Bapak Ibu? Pak Heru pernah menunjuk sambil teriak gitu.
Kayaknya nggak ada. Pak Irul baik tidak seperti itu. Bukan Pak Irul berarti. Berarti posisi kontrol penghukum tidak ada di SMK Negeri 14. Baik-baik guru sini. Iya. Kemudian ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ada posisi kontrol sebagai teman. Ada posisi kontrol sebagai pemantau. Gaya pemantau Bapak Ibu tuh. Nah itu yang baju putih, ini Bapak Ibu pemantau. Ada posisi guru. Ini yang kelima ini memang yang luar biasa Bapak Ibu. Tidak semua kita bisa menerapkan, tapi kita harus berusaha untuk menerapkannya. Posisi guru sebagai manajer. Nah Bapak Ibu akan kita bahas satu-satu. Sikap posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Ini gurunya, ini siswanya. Apa kalimat yang sering diucapkan kalau posisi penghukum ini? Kamu terus yang terlambat. Kutip sampah sana. Gitu nggak kalau arah Bogor? Enggak salah. Nah, jadi Bapak Ibu, sikap posisi kontrol sebagai penghukum ini sering menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kamu terlambat, kutip sampah. Kamu terlambat, sudah setengah jam, cuci WC. Kamu tidak boleh masuk, kamu sudah terlambat. Maaf langsung. Prak-prak nggak sengaja. Kemudian berpikir bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Jadi penghukum ini selalu mengatakan aturan. Nah, tujuannya ada aturan tadi untuk apa? Untuk menekan murid agar melakukan seperti apa yang kita inginkan. Nah, nada suara penghukum seperti apa? Coba Bapak dan Ibu praktekkan masing-masing. Karena karakteristik kita berbeda-beda. Ada yang melengking, ada yang ngebas, ada yang tinggi, ada yang melotot, barangkali ekspresinya. Nah, Bapak Ibu ingat kembali, pernahkah saya melakukan posisi kontrol ini? Pernah nggak Bapak Ibu? Coba jawab jujur. Pernah. Saya juga pernah. Dan ini yang harus kita perbaiki. Nah, efeknya apa Bapak dan Ibu jika kita menerapkan posisi kontrol ini? Nanti murid bisa menjadi marah, dendam, atau bersifat agresif. Bersifat agresif. Ini memang sering kita temukan. Kalau bahasa kita cici betul loh nengok Bapak itu. Dan ini pernah sih terdengar, barangkali Bapak dan Ibu juga pernah menemukan hal yang seperti ini. Jadi inilah Bapak dan Ibu efek jika kita menerapkan posisi kontrol. Selanjutnya, sikap posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Ini seperti memelas, merayu begitu ya Bapak Ibu. Membuat murid merasa tidak nyaman, munculnya perasaan bersalah, rendah diri, tidak berharga, mengecewakan. Kata-kata yang sering diungkapkan, Ibu kecewa sama kamu. Kamu nggak kasihan ya sama orang tua kamu. Ini siapa nih? Iya, kita semua pernah nih. Tapi nggak tahu kalau bapak-bapak ini jarang nih. Efeknya apa Bapak dan Ibu? Murid akan merasa bahwa dirinya telah menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kalau kamu seperti ini, berarti kamu sudah membohongi orang tua kamu. Kamu gak kasihan ya sama orang tua kamu. Ini sebenarnya trik aja sebenarnya. Keluar dari itu muncul lagi posisi yang berbeda. Iya, ya, baik selanjutnya sikap posisi kontrol sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Hubungan baik terjalin antara guru.
Efeknya apa Bapak Ibu kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman? Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Jadi kalau disuruh sama guru yang menurut dia tadi baik kepadanya, dia senang. Tapi kalau dengan guru yang lain bisa jadi agak cuek seperti itu. Kemudian jika pada suatu posisi guru yang menurut dia murid tadi teman, ketika murid tadi ada sesuatu, guru tadi tidak bisa membantu, maka murid akan mengatakan bahwa ternyata bapak dan ibu itu tidak bisa dibanggakan, tidak bisa diandalkan. Jadi akan muncul perasaan kecewa si murid kepada guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai teman tadi. Nah, apa yang sering diucapkan oleh guru sebagai posisi teman? Ayo bantulah ibu ya. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Tapi besok jangan dibuat lagi ya. Adapun ada peraturan yang salah seperti itu, nggak apa-apa, pakai aja. Tapi besok jangan buat lagi ya. Nanti guru yang lain marah. Barangkali ada seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, posisi guru sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau berarti mengawasi. Tindakan yang dilakukan itu selalu berdasarkan pada aturan atau konsekuensi. Efeknya apa? Murid tetap merasa tidak nyaman dengan konsekuensi yang ditetapkan. Ada yang beda dengan kamu hari ini? Ya Bu, apa? Sepatu saya putih Bu. Kamu tahu peraturan sekolah? Iya Bu. Jadi dilepas Bu, dicat Bu. Itu saya. Dan Bapak Ibu juga ada. Nah, ini adalah salah satu sikap posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi memang apapun yang dilakukannya itu selalu berpanduan pada keyakinan sekolah, tetapi tetap ada yang namanya konsekuensi. Itu sebagai pemantau ya Bapak dan Ibu. Seperti yang rata-rata kita untuk selama ini sudah banyak menerapkan sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai manajer. Ini adalah sikap atau posisi kontrol guru yang paling sempurna, perfect. Sebagai manajer, perilakunya seperti apa? Membimbing murid dalam melakukan sesuatu. Kemudian mempersilakan murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus. Jadi nggak dibuat-buat Bapak Ibu. Kamu punya masalah apa hari ini nak? Kenapa bisa terlambat? Itu memang tulus diucapkan, tidak dibuat-buat. Sama dengan penguatan positif Bapak Ibu, tidak dibuat-buat, tulus dari dalam diri kita. Kemudian mengembalikan tanggung jawab kepada murid atas perilakunya. Jadi di sini Bapak dan Ibu, jika ada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kita itu akan mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi Ananda, apakah Ananda masih ingat dengan nilai-nilai keyakinan di sekolah kita? Masih Bu. Apa nilai-nilainya? Sesuai biasanya menyebutkan dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, menurut kamu, apakah kamu meyakini nilai-nilai keyakinan sekolah tersebut? Iya, misalnya jawabnya seperti itu. Nah, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jadi setiap pelanggaran, setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid tersebut yang akan mencari solusinya. Sebenarnya ini juga yang diterapkan dalam Bapak dan Ibu kemarin ketika di PMN. Iya, tidak lanjut observasi, ada yang memilih restitusi? Ada. Nah, kita akan lanjutkan tentang posisi kontrol guru sebagai manajer tadi. Ada kaitannya dengan ini Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi. Masih ingat Bapak dan Ibu kemarin yang memilih tentang restitusi? Berarti Bapak dan Ibu yang memilih restitusi kemarin ilmunya tentang ini sudah cukup tinggi. Tapi saya berusaha untuk mengulas kembali ya Bapak dan Ibu. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian segitiga restitusi juga dapat diartikan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, segitiga restitusi atau restitusi itu dikaitkan dengan posisi kontrol guru yang mana? Iya, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi itu Bapak dan Ibu? Ada 3 tahap penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita harus stabilkan dulu identitasnya agar murid tidak merasa gagal, agar murid tidak merasa bahwa ia adalah orang-orang yang buruk. Apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Seolah-olah kita akan mengatakan begini Bapak dan Ibu, bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi bukan berarti kita membenarkan apa yang kesalahan yang dilakukannya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita menemukan siswa yang melakukan kesalahan, untuk menstabilkan identitasnya seperti itu. Oh, berarti Ibu ini juga pernah salah. Jadi dia akan muncul kepercayaan dirinya. Kemudian, oh berarti setiap kesalahan itu bisa dimaafkan jika kita mau memperbaiki. Nah, tahap yang selanjutnya apa? Validasi tindakan yang salah. Tadi misalnya kita bilang bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Coba nak kamu ceritakan, apa sih alasan kamu sehingga kamu merokok hari ini? Apa alasan kamu? Nah, itu pada validasi tindakan yang salah. Jadi kalau kita menerapkan ini dengan posisi manajer, siswa itu merasa tidak tertekan. Jadi dia bisa bercerita. Jadi Pak, tadi saya itu bawa rokok karena begini. Jadi apa alasan kamu melakukan tindakan tersebut? Beda kan? Kamu bawa rokok, denda 20.000 misalnya. Saya lagi. Beda ya Bapak Ibu responnya nanti yang seperti itu dengan yang ini. Nah, tahap yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Si murid sudah cerita, saya melakukan ini karena begini. Nah, kita tanyakan keyakinannya. Apa nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati di sekolah kita? Dilarang merokok, Bu, bisa seperti itu. Jadi, hal apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu adalah tahap menanyakan keyakinan. Keyakinannya apa? Nanti akan kita bentuk. Kemudian posisi kontrolnya yang mana seharusnya? Ya seharusnya sebagai manajer, tapi pada dasarnya kembali lagi kepada kepribadian kita. Tidak semua orang bisa mampu mencapai pada posisi manajer. Cuman pada posisi manajer, mereka sudah melewati posisi sebagai teman, juga sudah pernah melewati posisi sebagai pemantau. Ya, Bapak dan Ibu, thank you. Kira-kira dari apa yang sudah saya sampaikan, ada yang perlu masih ragu dengan apa yang saya sampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bu, sedikit saya, karena ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas berkenaan dengan catatan sekolah. Tentu kita bersama-sama di sini berpikir bahwa apa yang wawasan yang hari ini kita peroleh, tentu bagaimana kira-kira ini bukan wacana saja,
nanti CGP selanjutnya gitu juga. Jadi maksud kita adalah sedikit langkah step awal gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya dari apa yang disampaikan Gosen tadi, itu bukan harus dipilih dari tiga pernyataan tadi, ya. Karena itu sudah awal Islam sudah menyatakan bahwa pertama hukuman. Tanya pada diri kita masing-masing bahwa yang pertama kita menjalankan sholat itu paksaan atau tidak? Karena hukuman kan. Nah, jadi kita di sekolah ini siswa kita kira-kira di posisi mana? Dan kita posisikan itu mana kita kira-kira harus kita pilih, ya gitu. Sampai kepada yang ujung ini kan pangkalnya nih Bu. Yang ujungnya kan sampai kepada manajerial tadi apa yang kita laksanakan, mulai dari seorang penghukum sampai kepada yang ikhlas dalam Islam, bahwa ikhlas dalam menyampaikan semua ilmu. Jadi saya berharap ini, kalau saya lihat bahwa segala sesuatu tentu ada yang pertama dihukum, kemudian diberi penghargaan dan sebagainya. Nah, jadi ini saya menurut pendapat saya ini kita tidak bisa memilih daripada salah satunya, tetapi ini adalah tahapan mencapai itu. Sama juga kita sebagai manusia bahwa tahapan kita mencapai ikhlas dalam beramal dari paksaan dulu, hukuman dulu, sampai kepada itu sudah terbiasa sehingga kita merasakan itu butuh dan sampai menjadi keyakinan dan sampailah kepada ikhlas. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, itulah yang masih kita cari sampai sekarang ini. Kan gitu. Nah, jadi saya hanya membuka wacana kepada kita semua bahwa kita kira-kira kita posisinya di mana. Sebelum kaitannya kita akan membahas nanti tata tertib sekolah. Nah, apakah itu menjadi pemantau? Nah, arti posisi kita di nomor 3 kan. Jadi sudah kita tentukan aturan keyakinannya, tinggal kita pantau. Ah, ini tak sesuai nih. Nah, tinggal kita ingatkan saja kan, ya maksud saya. Menurut saya itu kira-kira. Tapi rasanya sudah saya jawab juga ya. Itu pandangan saya, tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu Sri Rahayu yang terhormat. Kita menyadari mungkin ini sebelum kita memiliki tentang nilai apa yang tadi Nilai kebajikan berdasarkan dengan kesepakatan kelas kan. Kalau kita ini kan pada tahap akhir, kita seorang guru, tahap akhir dalam penyelesaian studi anak. Maksudnya karakter anak yang dibangun itu kita di akhir, kita ingin merubah kebiasaan anak yang telah tersemat dari keluarga, dari lingkungan, hingga sampai ke SMK ini kita akan mempunyai nanti nilai-nilai positif dan nilai-nilai kesepakatan bersama. Sedangkan tingkah laku, kebiasaan dan sebagainya itu lebih dominan dibanding waktu yang kita ada di sekolah. Itu salah satunya. Jadi kesepakatan kelas seperti nilai kebajikan dan sebagainya, seperti halnya dengan Pak Ali Murtopol sampaikan tadi, di 5 fase dari kita menghukum sampai bisa di teks lagi Bu. Sampai ke manajer tahapnya.
Biarlah jadian ini. Oke. Nah, di sini kan kita ada yang menghukum, ada yang membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer semua mungkin kita ujung-ujungnya ke sana. Memang karena kita di tahap terakhir dalam menyelesaikan anak untuk apa? Menjadikan anak itu menjadi suatu karakter yang baik. Karena kita tidak dari awal mendidiknya, sehingga ini rasa saya ya agak kesulitan. Rasanya saya sangat agak sukar lah ya dalam penanganan ini. Karena tinggal ke manajer. Karena kalau ke manajer ini anak, kalau menurut saya anak ini sudah paham, sudah mengerti. Kalau kita sebagai model, kita kan diharapkan sebagai model dan manajer. Kita sebagai panutan, sebagai apa? Ini mungkin nilai dari cara berpikir anak ini beda dengan anak-anak kita. Kalau menurut saya, anak-anak kita pola berpikirnya kalau menurut saya dia sekitar seputar masih bermain, masih berteman dan perlu sedikit tekanan. Kalau menurut saya belum bisa menganalisa secara keseluruhan apa yang kita sampaikan kalau kita seorang manajer. Kalau level anak yang bisa kita bicara tentang soal kita dulu sebagai seorang manajer ini, level anaknya sangat berpikir kritis. Dia bisa menganalisa, menilai dan bisa kedepannya dia sudah tahu tujuan arahnya dia kemana. Nah gitu. Kalau anak kita kan biasanya banyak main, cabut dan sebagainya. Itulah yang kita hadapi, tidur dan sebagainya. Nah intinya seperti halnya Pak Ali Murtoba tadi, kita memang seperti halnya tadi Bu ya, kesepakatan kelas itu disusun itu kan berdasarkan kita bersama-sama, guru dan siswa, ya kan gitu. Nah, kalau misalnya kesepakatan kelas ini biasanya kita kan, oh ini kalau yang hal-hal yang seperti ini yang kita lakukan kedepannya akan terjadinya seperti ini. Kita kan sudah istilahnya sudah ada pengalaman kan gitu Bu. Pengalaman baik dan mungkin pengalaman buruk yang kita lakukan kan gitu. Kalau hal-hal seperti ini yang terjadi, hal-hal seperti ini yang terjadi. Itu setelah sebab akibat yang kita akan lakukan itu akan berefek pada siswa kan gitu. Nah, hal yang misalnya kesepakatan kelas lah Bu, untuk menerapkan tentang nilai kebajikan tadi. Misalnya, memang setiap siswa itu ada tujuannya. Misal keluar dia mau makan ke kantin, ya kan? Tapi kan tujuannya siswa ini kan, misalnya ada 20 orang siswa, ada beberapa orang yang seperti itu, sedangkan nilai kebajikan ini kan dia punya berdasarkan tujuan siswa tadi Bu kan? Keluar misalnya, belum sempat makan di rumah, sarapan dia keluar ke kantin dia makan, contohnya. Itu kan mengganggu proses pembelajaran kita, yang mengganggu siswa-siswa yang ada di antara 20 orang ini tadi. Misalnya terlambat, pakaiannya tidak rapi atau tidak memakai hal-hal yang telah kita sepakati kan gitu. Nah, ini kan tentu nanti kita evaluasi kembali. Evaluasi akan terjadi evaluasi sampai nanti tahapnya ke manajer ini. Jadi kan istilahnya proses waktunya itu kan lama kalau menurut saya. Kalau kita tidak menempatkan suatu misalnya aturan-aturan itu kita susun terlebih dahulu, tapi nanti kita sepakati mungkin itu. Oke Pak. Ya silakan. Atau Pak sebentar, boleh dulu kita biar jangan lupa. Oh ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanggapi tentang posisi kontrol guru. Selama ini kebudayaan kita dan kebiasaan kita, baik itu daerah maupun negara, kita sudah melakukan kebudayaan yaitu penghukum, membuat merasa bersalah teman dan pemantau.
Kebudayaan kita sampai di sini, sampai di situ. Manajerial jarang sekali. Maksudnya gini, anggapnya kita merubah suatu kebudayaan yang 4 tadi ini bukan dalam waktu yang maksudnya ingin merubah itu bukan dalam waktu yang singkat. Jadi pertanyaan saya intinya aja, kalau kita menyusun tata tertib kita, tentu arah kita sekarang kan manajerial. Mari kita dukung atau bersama yang mana sebenarnya kesepakatan yang berbentuk manajerial. Ayo kita dukung dengan pemerintah. Saya rasa tentu ada tantangan. Kalau kita mau membuat kesepakatan yang posisi kontrol turun ke manajerial, saya rasa 4 atau 5 tahun lagi belum akan terbentuk. Karena kebudayaan itu peradaban. Peradaban itu hampir 100 tahun atau 200 tahun. Mau tak mau kita harus siap untuk melakukan ini. Kalau kita siap bersama-sama dengan lemah lembut, mungkin anak terlambat 1 jam, setengah jam kita lakukan manajerial, seluruh guru, daerah, keluarga, masyarakat, daerah, negara, ini kan pemerintahan inginnya seperti manajerial. Ayo kita dukung, saya siap. Kalau seandainya ada kesepakatan, selama ini pun saya ada perubahan juga. Anak terlambat setengah jam, saya biarkan masuk, silakan. Jadi ayo kalau ingin sama-sama kita buat kesepakatan yang berbentuk manajerial itu yang mana, kita ikuti apa yang dimaukan oleh pemerintah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat Pak Topo, Pak Hairul dan Pak Zulkifli yang sudah menanggapi materi yang saya berikan pada hari ini. Baik Pak Topo, apa yang Bapak sampaikan sebenarnya, saya coba ya Pak ya. Apa yang Bapak sampaikan tadi sebenarnya saya juga sependapat berkaitan tentang motivasi perilaku manusia dan dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang itu memang melakukan sesuatu itu ada tahapannya. Awalnya karena perasaan takut. Kalau kita juga guru seperti itu, merasa tidak nyaman kalau kita terlambat, malu dengan kepala sekolah, malu dengan rekan-rekan yang lainnya. Itu buat diri kita. Kemudian ada lagi tahapan yang selanjutnya. Jika saya sudah disiplin, berarti nanti saya setidaknya ada perasaan senang, wah kamu tidak terlambat, seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu, sama halnya dengan penerapan ibadah kita sholat. Awalnya memang itu harus dipaksakan, tapi di sini namanya budaya positif, bagaimana sesuatu yang awalnya merasa terpaksa tadi itu bisa benar-benar dilakukan dengan ikhlas. Kalau sholatnya kan seperti itu. Nah di budaya positif juga seperti itu Bapak dan Ibu. Awalnya karena perasaan takut, atau awalnya karena ingin dipuji atau mendapatkan penghargaan. Tetapi kalau itu sudah sering dilakukan, barangkali nanti lama-kelamaan dalam prosesnya itu sudah menjadi budaya kita. Contohnya tidak jauh di sini, ada rekan kita yang memang sudah membudaya kepada beliau untuk tidak jauh dari pembahasan. Beliau bisa melakukan disiplin ya setiap hari. Tapi di antara kita juga termasuk saya. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Tapi itu adalah sebuah proses Bapak dan Ibu. Sama kita sholat. Dulu kita sholat itu kan ada tahapannya. Awalnya karena dipaksa orang tua, dimarah. Tapi setelah munculnya kesadaran, itu adalah sesuatu yang memang kewajiban dan merupakan kebutuhan, itu harus dilakukan. Sehingga awalnya tadi dipaksa, muncullah menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak dan Ibu, itu adalah sebuah proses. Dan untuk sebuah kebaikan itu memang membutuhkan proses. Tidak ada proses yang mudah untuk mencapai suatu kebaikan. Tidak ada proses yang mudah untuk mencapai nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi kalau memang itu adalah tahap motivasi kita Pak, ya tidak masalah. Tapi bagaimana yang tadi awalnya ada motivasi ekstrinsiknya itu bisa menjadi motivasi intrinsik. Demikian Pak Topo. Kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Hairul juga Pak Zulkifli juga. Sebenarnya ini Bapak dan Ibu, ini adalah apa yang selama ini kita sebagai guru kita terapkan kepada anak-anak kita. Kita itu berada pada posisi mana? Kita tidak mengharapkan siswa untuk saat ini di sini
Ini lebih mengarah kepada kita dalam memperlakukan murid. Ketika kita melihat murid yang melakukan kesalahan atau yang melanggar keyakinan, posisi mana yang kita terapkan kepada murid? Dan ini juga butuh proses. Tidak harus hari ini saya menyampaikan, ayo Bapak dan Ibu kita berubah harus berada pada posisi manajer. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Semuanya juga butuh proses. Barangkali selama ini kita melihat rekan kita yang anteng yang bisa pada posisi manajer. Ini juga beliau juga melakukan sebuah proses. Dan seperti disampaikan oleh Pak Heru tadi, kita ini sudah berada pada tahap lanjutan untuk membentuk karakter seorang murid. Benar sekali, jika kita ingin mencapai karakter yang nilai-nilai kebajikan tadi, memang itu berawal dari anak-anak ketika masih TK, ketika mereka masih berada di lingkungan sekolah. Akan tetapi yang terpenting di sini Bapak Ibu adalah usaha kita. Kita tahu bagaimana pengaruh, bagaimana latar belakang anak-anak kita di rumah, di luar, dan sebagainya. Tetapi ketika mereka berada di lingkungan sekolah, itu adalah hak kita. Hak untuk menjadikan murid kita itu sebagai orang terbaik. Bagaimana murid kita itu bisa mencapai nilai-nilai kebajikan. Dengan apa? Dengan cara yang kita terapkan. Kita buat keyakinan sekolah, kita buat sebuah tata tertib kesepakatan. Jadi itu adalah sebuah usaha, memang tidak mudah ya Pak untuk menjadikan anak tiba-tiba dengan diterapkan ini anak-anak langsung jadi disiplin, tidak. Butuh proses. Pada intinya apapun yang kita lakukan butuh proses. Yang menjadi titik fokusnya itu adalah mau apa tidak kita itu merubah mindset kita untuk melakukan seperti apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Bahwa sekarang tujuan pendidikan itu adalah berpusat pada murid. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara Pak, posisi kita sebagai murid, guru itu, kita itu berhamba pada murid. Ada Pak ya kalimat seperti itu. Artinya bagaimana kita itu bisa melayani murid. Ya posisinya memang kita itu harus di sini Bapak dan Ibu, manajer. Posisi kita, bagaimana kita membimbing murid-murid kita. Memang itu tidak mudah. Tetapi intinya kita mau apa tidak berusaha, mau apa tidak merubah mindset kita yang awalnya memang mungkin keras, tapi balik lagi, mau tidak kita melakukan sebuah perubahan, walaupun belum tahu berhasil, tapi prosesnya tadi usaha kita. Demikian Bapak dan Ibu, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Ya, baik Bapak dan Ibu, sudah sekitar 1 jam. Pada awalnya saya berharap setengah jam, tapi sudah 1 jam lebih. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan. Semoga ini bisa menjadi awal dari kita sebagai dasar untuk melakukan perbaikan cita-cita kita ke depannya, bagaimana hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Barangkali ada sesuatu yang kurang baik atau kurang tepat dalam penyampaian saya pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian seluruhnya berdoa mulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum
Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena Ananda sudah hadir pada pertemuan kali ini. Nah, adapun pada pertemuan kali ini, sebelum kita melanjutkan pembelajaran berikutnya, pada pertemuan ini Ibu ingin kita semua, ya, demi kelancaran proses pembelajaran kita nanti ke depannya, kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas, ya. Bisa? Nah, apa tujuan pembuatan kesepakatan kelas itu? Ada yang tahu? Ngomong aja, nggak apa-apa. Supaya lebih disiplin, Bu. Iya, betul sekali, supaya bisa lebih disiplin. Ada lagi? Betul sekali, Suci. Ada lagi yang lain? Ada. Ya? Ya? Supaya lebih teratur. Supaya lebih teratur, boleh. Ada lagi, Umay? Silva Juana? Ya, Silvi Juana. Silvi Juana? Ada gadis? Gadis. Kenapa kamera apa sih, Diliza? Ya, pada dasarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi benar, bahwa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kita buat agar adanya suatu keteraturan, ya, agar terciptanya suatu kedisiplinan. Tapi keyakinan kelas itu tidak boleh Ibu yang membuat, tetapi kita bersama, Ananda semuanya yang harus terlibat dalam pembuatan kesepakatan kelas tersebut. Betul. Matikan siapa? Temi? Temi? Boleh Temi? Dah. Boleh dari tengah Temi? Kan punya apa ya, aspirasi sendiri. Saya maunya seperti ini, saya maunya seperti ini. Tidak boleh ada yang menahan atau tidak ada yang boleh seperti itu, nggak boleh seperti itu, nggak boleh seperti itu, ya. Intinya terserah Ananda maunya apa, ya. Semua aspirasi itu berada di tangan Ananda. Apapun yang Ananda inginkan tentang kesepakatan kelas yang akan kita bentuk pada hari ini. Boleh kita mulai? Setiap Ananda kan punya aspirasi masing-masing, ya. Silahkan nanti ini Ibu bagikan kertas, silahkan Ananda tulis, nanti silahkan kita tempelkan di sana. Ya, nanti kita akan buat kesepakatan apa yang akan kita buat kesimpulan dari keinginan Ananda tersebut. Boleh buat nama? Silakan dibuat nama biar tahu. Misalnya Hairunisa maunya apa? ZX. Saya mau kalau habis selesai Ibu memberikan saya nilai yang terbaik dari Duan. Boleh-boleh saja. Nah, tentang aturan, tapi kita membuat secara bersama-sama aturan itu apa saja? Banyak sekali kan? Tentang kehadiran, tentang kebersihan, tentang saling menghargai barangkali. Terserah Anda. Apa yang Anda inginkan? Ya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah suci? Silakan dibuat nama. Silakan dibikin namanya. Ridwan. Episode. Joy. Kumero, boleh? Sedangkan dulu. Najwa. Saya masih sedikit.
Cek. Apa ini? Tuliskan kali ini. Sudah, silakan ditempelkan. Mulailah. Maka Ya nggak apa-apa, panjang boleh, pendek boleh. Tapi kalau panjang punya keinginan yang panjang. Mau posisi oke. Ada akhirnya sedikit ya. Boleh diluruskan? Iya, silakan. Ini ngeliatin bengku. Silakan Heru. Sikit. Sela sudah. Nah, ini ada beberapa aspirasi dari kita semua tentang kesepakatan kelas. Dan setiap orang memiliki keinginan yang berbeda. Akan tetapi tujuannya adalah untuk menciptakan kedisiplinan, kenyamanan, ketertiban bagi kita semua agar proses pembelajaran ke depan menjadi lebih Baik. Ada lagi? Bisa belum? Tinggal punya Nisa. Ajak kameramen. Bisa. Nah, Ananda semua, dalam membuat kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu, kita harus menyusunnya dalam kalimat yang positif. Jadi nanti kalimat-kalimat itu mari bersama-sama kita perbaiki menjadi kalimat yang positif. Ya. Ya. Yang pertama, ini punya Rozaki. Campak. Ada yang jatuh. Kita masuk dalam kamera. Kita tempel dulu sikit. Kalau Rozaki punya keinginan begini, saya ingin ketertiban dalam kelas dan saling menjaga kebersihan di kelas menjadi lebih baik. Nah, bisa nggak disimpulkan itu? Rozaki menginginkan ketertiban di dalam kelas, kemudian harus saling menjaga kebersihan. Iya, harus saling menjaga kebersihan. Bisa. Itu bagus tuh. Bisa sedikit. Oh, pada lari dia ya. Nanti yang sama bisa kita ini kan ya. Ini dia nggak mau nih. Punya Lempoy. Sela. Punya Sela, saya ingin datang ke sekolah yang terlambat harus diberi hukuman supaya tidak sering datang terlambat, memiliki ketua kelas yang bertanggung jawab. Ya nggak apa-apa, bener itu Sela maunya. Artinya yang diinginkan Sela adalah tentang ya kedisiplinan tepat waktu ya, hadir tepat waktu. Kita buat dulu poinnya ya. Kalau Sela tentang kehadiran ya. Ya, Bu. Nanti kita susun kalimatnya. Kalau Rozaki tentang apa tadi? Kebersihan ya. Ya. Kalau ini siapa ya? Humaira. Saya mau setiap siswa yang hadir 100% diberi nilai tambahan. Baik.
Saya ingin setiap siswa yang terlambat berarti sama tentang kehadiran ya. Diberi sanksi atau hukuman. Saya ingin tidak terlambat masuk ke kelas. Oh, berarti tentang kehadiran juga ya. Baik, berarti ibu salah satunya guru yang ada di sini. Karena kita sama-sama membuat kesepakatan kelas, ibu juga harus sepakat tentang kehadiran, ya, tentang kehadiran tadi. Kemudian Yuniza, yang saya inginkan jika di dalam kelas kita bisa belajar dengan tenang, ketertiban, sama dengan punya Rozaki tadi ya. Berkaitan dengan ketertiban ya, Umairah. Ketenangan, ketertiban, kenyamanan di sana nanti ya. Kemudian punya Hairul Amri. Saya ingin jika saya hadir tepat waktu dan saya hadir selalu. Saya ingin nilai yang paling tinggi, berarti tentang kehadiran. Baik, bagus. Kemudian punya Hanif. Ingin masuk sekolah jam 7.30, berarti tentang apa itu? Kehadiran. Kehadiran, benar sekali. Jika kami hadir setiap hari maka nilai akan bagus. Oh, ingin memiliki nilai yang bagus. Baik. Selanjutnya Siti Farida. Saya mau jika ibu masuk di kelas ini harus selalu bersih, rapi dan nyaman, aman ya. Ini ya tentang kebersihan ya. Punya Rindi. Saya mau jika siswa yang tidak melaksanakan kewajiban kelas seperti piket kelas diberi sanksi atau denda. Berarti berkaitan dengan kebersihan ya. Kemudian saya ingin lebih memperhatikan anak murid dan kelas. Kemudian ini punya Sylvia Juana. Jangan terlalu banyak hafalan dan tugas kelompok, itu keinginannya ya. Berarti itu dalam proses pembelajaran ya. Ini nanti kita pertimbangkan lagi ya, kita sepakati bersama. Kemudian punya Najwa. Saya ingin di setiap pembelajaran dipahami, berarti tadi ini tentang penilaian ya. Dari tadi ya yang hadir 100% nilainya harus ada nilai tambahan begitu ya. Kemudian punya MV. Saya ingin kalau lagi pembelajaran atau gurunya menjelaskan, kawan-kawan saling menghargai. Dan kalau menjawab pertanyaan mendapat poin atau nilai, berarti di sini tadi berarti menghargai ya. Yang keenam tentang menghargai. Apalagi nih punya Nisa. Oh ya Nisa. Saya ingin memiliki ketua kelas yang bertanggung jawab. Saya mau jadi ketua kelas nanti. Supaya kelas dapat teratur dan disiplin, berarti berkaitan dengan ini kehadiran dan kedisiplinan ya. Ketertiban, sini keteraturan ya. Terus yang datang terlambat bisa berubah supaya tidak terlambat lagi. No, dengar tuh. Temannya juga nggak suka kalau teman yang lainnya terlambat, ya. Berarti bukan gurunya saja ya. Berarti ini harus kita sepakat ini. Kemudian Ridwan, saya sangat suka belajar sama ibu karena ibu tidak suka marah-marah. Berarti berkaitan dengan ketertiban, keteraturan dan kenyamanan ya. Kalau gurunya nggak marah-marah berarti nyaman siswanya ya. Saya suka ibu mengajar saya. Saya suka ibu mengajar. Saya sangat ramah. Berarti ingin gurunya memberikan kenyamanan kalau ngajar.
mengajar, ingin gurunya itu ramah gitu ya tentunya. Baik, itu berkaitan dengan ini ya. Kenyamanan juga ya. Selanjutnya punya Hairunisa, berpakaian rapi dan lengkap. Berarti tambah lagi ya yang ketujuh, kerapian. Terus yang berpakaian rapi dan lengkap harus diberi nilai tambahan. Berarti di sini ya. Sama yang kerapian. Kemudian dan bertanggung jawab atas tugasnya untuk nilai lebih. Penilaian juga ya. Terakhir punya suci, saya ingin di saat lelah belajar, guru-guru mengajak speaking bersama agar kami para murid terhibur dan tidak terlalu jenuh. Harus ada speaking. Nah, ini adalah beberapa poin besar dari aspirasi Ananda tentang kesepakatan kelas yang akan kita buat. Yang pertama tentang kehadiran atau kedisiplinan. Kita harus membuatnya dalam kalimat positif. Kira-kira ada yang bisa membuat dalam bentuk kalimat tentang kehadiran atau kedisiplinan ini? Kita sepakat akan membuat tentang kehadiran. Sepakat nggak kalau kita itu harus datang tepat waktu? Sepakat. Yang membuat bukan ibu ya. Artinya yang membuat ini bukan ibu ya, Ananda ya. Artinya kalau Ananda yang membuat, nanti ketika Ananda terlambat, nah Ananda harus bertanggung jawab dengan konsekuensi yang Ananda akan terima. Ya. Tapi bukan berarti setiap kesalahan harus selalu diberikan sanksi atau hukuman. Tapi ada tahap-tahapannya ya. Ya, kesalahan itu harus sesuai dengan konsekuensi itu harus sesuai dengan kesalahan yang kita lakukan. Nah, tentang kehadiran sepakat kita membahas ini akan kita angkat menjadi kesepakatan kelas kita. Berat? Siapa yang berat? Tapi tujuan dibuatnya keyakinan kelas apa? Nah, tadi seperti disampaikan temannya, agar ulangi lagi suci. Agar apa tadi? Ya, agar kita menjadi orang yang baik, yang bertanggung jawab. Nah, kira-kira ini perlu nggak kita angkat? Perlu. Bu, berat bu. Nah, tapi kan kita ingin menjadi lebih baik. Kalau berat kita harus berusaha untuk berubah ya kan? Iya, Hanif? Ya. Kalau nggak dibuat berarti Hanif nggak mau berubah. Seperti itu terus. Iya. Ya kan? Ya. Begitu teman-teman. Nah, bisa kita susun menjadi kalimat yang lebih bagus lagi? Bisa. Nah, apa dia? Ya? Hadir tepat waktu. Nah, itu dia. Benar sekali Hanif. Ngokol. Karena Hanif mau berubah. Hadir tepat waktu. Sepakat Anda? Sepakat. Baik, selesai masalah kita. Iya, semoga kita semua bisa menjalankan keyakinan kelas ini dengan baik karena ini adalah aspirasi kita semua. Ya. Yang selanjutnya berkaitan tentang apa lagi nih? Ada kebersihan. Ada beberapa teman yang menginginkan lokal kita itu agar tetap bersih. Nah, kalimatnya seperti apa? Saling menjaga kebersihan kelas. Bisa kebersihan, ketertiban, keteraturan dan kenyamanan kelas bisa kita
piket kelas dan tugas yang diberikan oleh guru. Bisa tuh? Bisa, Umay? Iya, Farida? Bertanggung jawab. Berarti Hanif harus bertanggung jawab dengan piketnya. Apa, Bu? Bertanggung jawab apa tadi? Oh, bertanggung jawab dengan tugas. Tugas berarti banyak ya? Dengan tugas yang telah diberikan. Ini cakupannya luas ya. Berarti kalau piket itu tugas kita nggak? Ya. Ya, tugas berarti bertanggung jawab dengan tugas piketnya. Kalau diberikan PR sama gurunya, tanggung jawab juga nggak? Ya. Ya, berarti harus dikerjakan. Dan Bapak ini ya. Berarti nanti kalau ada tugas misalnya dari ibu ternyata tidak dikerjakan, boleh lah ibu menuntut tugasnya kan? Boleh lah ya. Juana silakan hafalkan kalian. Walaupun Juana tidak suka menghafal, tapi karena ini sudah menjadi kesepakatan kita, maka Juana harus menghafal. Ya. Baik, apa lagi? Menghargai ya, dari sini sudah? Belum ya? Kita akan menghargai ya. Apa kalau menghargai? Menghargai sesama teman dan guru. Oh, iya. Menghargai. Apa saling menghargai? Saling menghargai. Sesama teman dan guru. Iya, Suci. Saling menghargai sesama teman dan guru yang kurang pas. Umay, ada ide? Menghargai guru dan sesama teman, boleh? Boleh? Oh, lebih sopan seperti itu. Suci ini telaannya bagus nih. Menghargai guru dan sesama teman ya. Sudah 4 poin, ada lagi? Jangan terlalu banyak juga, nanti kita pusing. Mau ditambah lagi? Satu lagi atau apa? Kerapian, saling menjaga kebersihan, ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan. Kalau penilaian ini nanti akan terjadi pada prosesnya nanti ya, tergantung pada penilaian, pada apa yang Anda tampilkan dan tunjukkan ya. Menghargai sudah. Tanggung jawab sudah. Oh, lagi. Kebersihan sudah? Sudah. Ketertiban sudah ya? Kerapian? Bisa? Bisa kita tampilkan. Apa? Baju masuk dalam. Baju masuk dalam. Hah? Iya, berpakaian yang bersih dan rapi. Berpenampilan atau berpakaian? Iya, berpenampilan. Bersih dan rapi. Nah, S-Breaking mau dimasukkan? S-Breaking itu seperti game, bukan es krim.
gitu ya. Ini adanya ice breaking. Tahu ice breaking kan? Di sela pembelajaran. Nah, sudah selesai ya? Berarti ini adalah kesepakatan kelas kita ya, yang sudah kita sepakati bersama. Silahkan Humay ditulis dulu kesepakatan kelasnya. Ya, silakan Humay ditulis dulu kesepakatan kelasnya. Yang pertama apa? Mari kita baca bersama-sama biar kita ingat. Yang pertama, kesepakatan kelas kita. Ya, hadir tepat waktu ya, hadir. Sesulit apapun nanti, kita harus tetap berusaha untuk hadir tepat waktu. Karena ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Kalau dia melanggar, berarti harus bersedia menerima sanksi. Ya, sanksi atau konsekuensi. Ya, denda tidak boleh. Itu beda lagi. Yang kedua, kesepakatan kelas kita. Ya, saling menjaga kebersihan, ketertiban, keteraturan dan kenyamanan kelas. Artinya kita harus bertanggung jawab dengan kebersihan kelas kita. Ya, kelas kita. Jadi kalau sudah jajan, tidak boleh menyimpan sampahnya di dalam laci. Tidak boleh sisa makanannya diserak-serak atau disimpan di sebelah jendela. Iya. Intinya harus bersih kelasnya, di belakang, di dalam maupun di luar. Ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi kalau ada yang melanggar ini nantinya boleh ditegur. Dan yang ditegur tidak boleh marah, ya, karena ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Nanti ini akan kita pajang biar ingat apa kesepakatan kelas kita. Yang ketiga, bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan. Ya, bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan. Kalau selama ini sudah dibentuk piket, tapi tidak mau piket, maka untuk mengingatkannya kembali teman-teman suruh dia baca ini. Misalnya nih, Hanif tidak mau piket, suruh besok Hanif membaca ini lagi. Ya, kan harus bertanggung jawab dengan tugas. Tugas itu banyak. Apa tugas yang diberikan kepada kita? Dan selanjutnya yang keempat, ya, menghargai guru dan sesama teman. Bukan hanya guru saja yang harus kita hargai, tetapi teman-teman Anda juga harus Anda hargai. Ya, bercanda, tapi kita harus ingat teman itu tahan bercandanya seperti apa. Ya, kalau kita mungkin tingkat ketahanan bercandanya 80%, belum tentu temannya 80%. Bisa jadi cuma 60%. Ya, jadi ini yang dijaga, harus menghargai. Selanjutnya, berpenampilan bersih dan rapi. Nah, siapa yang belum ini, setelah ada kesepakatan kelas ini nanti, silahkan diperhatikan penampilannya, ya, serta atributnya juga. Kalau rapi berarti harus lengkap, ya kan? Ada dasinya, ada tali pinggangnya, topinya, kalau semua pelajaran saja dipakai. Ya, kemudian adanya SBK di sela-sela pembelajaran. Tujuannya barangkali nanti ketika pembelajaran Anda tidak bosan. Ini akan kita adakan nanti ya. Sudah. Ada tambahan? Sudah pas?
Sudah. Ini adalah kesepakatan kelas kita mewakili aspirasi Ananda semua. Ya, dari beberapa Ananda ini kita ambil kesimpulan menjadi 6 kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Harapannya dengan adanya kesepakatan ini nantinya kita semua bisa menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita. Agar proses pembelajaran dan pertemuan kita selanjutnya menjadi lebih baik. Ada pertanyaan? Tidak?